Apabila Al-Quranul Karim ini aku turunkan, kata Allah, di atas gunung yang paling besar sekalipun, maka gunung itu bakalan tunduk dan bakalan terpecah belah saking takutnya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara, kalau seandainya Al-Quran Allah turunkan di atas gunung sekaligus, maka gunung itu bakalan sujud dan tunduk, bahkan terpecah belah saking takutnya kepada kebesaran Allah. Tapi ada yang gak mudah tunduk-tunduk, saudara, apa? Hati yang gak dapat hidayah. Hati ini kalau kita pegang lembut, daging, tapi dia sanggup menyimpan segala sesuatu, rahasia-rahasia baik urusan dunia sampai akhirat, hati bisa menyimpannya. Coba saudara, cari orang yang paling pintar di dunia ini, suruh mengukur kadar kedalaman isi hati. Walaupun itu bisa dimasukkan ke dalam kerongkongan, hanyalah terlihat bentuk hati secara dohiriyah atau secara jasadiyah. Urusan isinya lah, wala mungkin kecuali dia sang pemilik hati dan Allah yang menciptakannya. Surat Al-Hasr berisikan tentang Asmaul Husna. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi was shahadati huwa rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salam al malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Naon artina, Bu? Ayo apal deh. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Naon artina, Pak? Bertasbih segala apa yang ada di langit dan di bumi. Langit bertasbih, bumi bertasbih. Bu, ai bumi ada di mana? Hah? Bumi ayana di mana? Di handap naon? Di bawah kaki kita, Bu. Setiap hari kita injak-injak pakai sepatu dan sandal kita, betul? Setiap hari kita menginjak-injak tanah, Pak. Setiap hari orang ngiduhan tanah. Setiap hari unggal poe orang ngiduhan tanah. Unggal poe orang kibis dina tanah. Urang unggal poe BAB dina tanah. Pernah teu ibu BAB di luhur tanah? Selain dina tanah pernah teu? Hah? Pernah teu sapoe berarti nincak tanah, pernah teu? Unggal poe urang nincakan tanah, Pak. Unggal poe urang ngiduhan tanah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Mereka bertasbih pada Allah. Pertanyaan anak, kumaha jeung urang anu unggal poe ngiduhan tanah, anu unggal poe nyingcakan tanah, anu unggal poe pipis dina tanah, anu unggal poe BAB dina tanah. Apakah urang sok tasbih ka Allah apa tara? Hah? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Mereka tasbih pada Allah. Urang unggal poe nincakan tanah, unggal poe urang nyiduhan tanah, Bu. Unggal poe urang pipis dina tanah. Apakah urang sok tasbih ka Allah apa tara? Sok tasbih ka Allah apa tara? Kalau seandainya kita mati nanti, kalau seandainya nanti kita wafat, lalu tanah ini bermunajat kepada Allah, ya Allah, izinkan saya himpit itu orang, karena ketika hidup dalam dunia senantiasa mereka menginjak-injak saya, senantiasa mereka meludahi saya, senantiasa mereka ngencing kepada saya, tapi mereka nggak pernah mengagungkan namamu, ya Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Maka saya tanya kepada semua, suka bertasbih pada Allah apa tara? Sok tasbih ke Allah apa tara?
Jawab yang jujur. Lisan kita suka dibersihkan dengan tasbih apa jangan? Jarang tasbih apa sering tasbih? Jawab yang kompak. Sok tasbih apa tara? Maka pantas musibah datang tak henti-henti. Datang tiada henti menghantam kita punya negeri. Karena banyak di negeri Indonesia ini orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah bersaksi, tidak akan mungkin suatu bencana, suatu musibah, suatu malapetaka datang ke suatu negeri yang mayoritas umat muslim, bahkan terbesar bukan cuma di Asia, di dunia. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan bencana kepada negeri yang mayoritas umatnya muslim, bahkan besar di dunia. Tapi kenapa Indonesia dilanda oleh berbagai bencana? Dari mulai longsor, belum beres longsor, gempa bumi, belum beres gempa bumi, banjir bandang, belum beres banjir bandang, tsunami, belum beres tsunami, sekarang wabah yang lagi ngetren apa? Virus corona. Kalau zaman Nabi atau zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu namanya Ta'un. Nanti akan insya Allah dijelaskan. Kenapa bencana datang tak henti-henti, bertubi-tubi silih berganti menghantam kita punya negeri? Padahal Indonesia orang-orangnya beriman kepada Allah. Masih banyak para alim ulama di Indonesia. Tapi kenapa Indonesia tujuan bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata salah satunya apa? Kita lupa kepada Allah. Kita nggak pernah basahi lisan kita bertasbih pada Allah. Saya tanya Bu, jawab yang kompak saudara. Maksiat di Indonesia ada apa banyak? Kurang kompak. Maksiat di Indonesia ada apa banyak? Ada apa banyak? Judi, narkoba, minuman keras, ekstasi, pelacuran, penjinahan, pemimpin yang dolim, mengkriminalisasi ulama, menghina Al-Quran, mengaku nabi, mengaku malaikat. Itulah Indonesia. Jadi kalau kemaksiatannya sudah banyak, kalau dosa-dosanya sudah berlimpah, kalau kemaksiatannya sudah lengkap, pertanyaan anak, wajar tidak Allah turunkan bencana ke negeri Indonesia? Wajar tidak? Kalau begitu yang salah Allah apa kita? Allah apa umat manusia? Maka jangan sekali-kali nyalahin Allah. Ketika datang bencana, nyalahin Allah. Ketika datang wabah, nyalahin Allah. Padahal contoh kecil, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Contoh kecil, contoh nuletik, urang unggal poe nincak tanah, urang unggal poe nyiduhan tanah, urang unggal poe kiwis atau pipis dina tanah, tanah tasbih ka Allah. Kumaha jeung urang unggal penyeduhan ka Allah. Makanya saya tanya sekali lagi Bu, hoyong bencana terus-terusan ke Indonesia atau alim? Hoyong di stop bencana, nah hoyong deh. Perbanyak baca tas, perbanyak baca tas. Allah. Dulu Pak, ketika zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, beliau adalah seorang pemimpin di kota Madinah. Terjadi suatu bencana malapetaka yang dahsyat luar biasa. Terjadi gempa yang sangat luar biasa yang jauh dari kota Madinah. Sayyidina Umar datang ke tempat kejadian saudara. Sayyidina Umar ketika di tempat kejadian mengumpulkan semua korban gempa. Korban gempa dikumpulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika sudah berkumpul korban-korban gempa, Sayyidina Umar mengajukan satu pertanyaan kepada mereka. Apa yang jadi pertanyaan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar tidak bertanya berapa besar harta yang hilang karena musibah ini, tidak. Sayyidina Umar tidak bertanya berapa nyawa yang hilang karena musibah ini, tidak. Sayyidina Umar tidak bertanya berapa ribu rumah yang hancur karena musibah ini, tidak. Tapi Sayyidina Umar mengajukan satu pertanyaan. Apa? Hei rakyatku, maksiat apa yang kalian perbuat sehingga Allah datangkan azab kepada kalian? Makanya malam ini kita pinjam pertanyaan Sayyidina Umar bin Khattab. Kita pinjam pertanyaannya. Kita tanyakan kepada negeri kita tercinta. Hei negeriku tercinta, hei Indonesiaku, bencana datang silih berganti,
tiada henti menghantam kita punya negeri. Hai Indonesiaku, maksiat apa yang ada dalam kandungan engkau? Kedoliman macam apa yang selama ini ada di genggaman engkau, sehingga Allah turunkan musibah kepada kamu? Urang taroskeun ku pertanyaan Sayyidina Umar. Jangan lupa tanya para pemimpin kita. Hai para pemimpinku, hai para pejabat, hai para penguasa, kezaliman macam apa yang kalian perbuat, kebohongan macam apa yang kalian perbuat, sehingga mengundang murka, membawa malapetaka menghantam rakyat. Taroskeun. Jangan lupa tanya pada alim ulama kita. Hei alim ulama, hei kiai, hei habaib, hei ustad, hei ustazah, bencana datang bertubi-tubi, silih berganti tiada henti menghantam kita punya negeri. Hei kiai, hei ustad, maksiat apa yang selama ini engkau biarkan? Kedoliman macam apa yang selama ini tidak engkau cegah, tidak engkau larang, sehingga mengundang malapetaka, bencana, musibah menghantam kita punya negeri? Taroskeun. Ini pertanyaan Sayyidina Umar. Jangan lupa taroskeun ke hati orang masing-masing. Taroskeun kana hati orang masing-masing. Apakah salat orang geus benar? Apakah zakat kita sudah benar? Apakah ibadah kita sudah benar? Apakah kita senantiasa jauh kepada maksiat? Apakah kita senantiasa melaksanakan perintah Allah? Apakah kita senantiasa menjauhi larangan Allah? Tanyakan kepada hati kita, Bu, ya. Tanyakan. Kalau misalkan kita masih jauh kepada Allah, bibir kita masih jarang bertasbih kepada Allah, hati kita masih jarang mengingat Allah, ketika Allah turunkan peringatan, kira-kira wajar apa tidak? Wajar apa tidak? Yang salah Allah apa kita? Allah apa kita? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha kuat? Takbir. Allah. Jadi sampai sini jelas, Bu? Jelas? Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, kenapa Indonesia dilanda oleh terus berbagai bencana? Jawabannya karena terlalu banyak orang yang lupa kepada Allah. Terus kenapa sekarang terjadi virus yang sangat luar biasa, menggemparkan alam dunia? Ada yang bilang ini perbuatan manusia, zat kimia dan lain sebagainya. Kita jangan berpikir ini buatan manusia, ini buatan kimia atau apa. Yang jelas ini wabah berbahaya dan waspada. Tapi jangan sampai kita takut kepada virus melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang punya virus Allah, yang menciptakan virus Allah. Dulu terjadi ketika zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab yang disebut wabah taun, virus taun di negeri Syam. Sayyidina bin Khattab dengan para perdana menterinya datang ingin menjenguk ke tempat tersebut, ke negeri Syam. Tiba-tiba di tengah perjalanan Sayyidina Umar dicegat oleh orang-orang yang peduli terhadap beliau. Ya Amirul Mukminin, berhenti dulu ya Amirul Mukminin. Kenapa kau stop kami? Kami ingin ke Syam, kami ingin melihat mereka yang terkena wabah. Kenapa kau stop kami? Tapi mereka bilang, ya Amirul Mukminin, itu wabah berbahaya. Ketika wabah itu menyerang manusia pagi, sorenya mati. Ketika sorenya terserang, paginya mati. Sangat berbahaya itu virus. Makanya Amirul Mukminin, turunlah kau dari kendaraanmu, turun di kudana, berdiskusi dan berdialog. Apakah harus diteruskan? Apa harus kembali ke tempat asal Sayyidina Umar? Ketika itu dialog panjang. Ada yang berkata, teruskanlah ke tempat Syam, karena ketika kita terkena wabah kita mati syahid. Ada juga yang berkata, kembalikan, itu bahaya. Tapi Sayyidina Umar memilih untuk kembali ke kota Madinah. Ada orang yang berkata, ya Amirul Mukminin, kenapa kau kembali? Takutkah engkau kepada virus? Mau lari kau dari takdir Allah? Sayyidina Umar berkata, ya, saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lebih baik. Lalu analoginya seperti ini Sayyidina Umar. Apabila antum merawat suatu unta tersebut ada satu gurun yang tandus dan di sebelahnya ada gurun yang sangat hijau dan banyak makanan. Maka kau jangan dekati gurun tandus, maka kau datangilah gurun yang hijau karena bermanfaat buat untamu.
Ketika itu Rasul bersabda, ketika suatu wabah melanda suatu tempat, maka kau jangan datangi tempat tersebut, dan seandainya kalau engkau ada dalam lingkungan tersebut, jangan pernah kau keluar dari lingkungan tersebut. Ini sudah jelas. Jadi jangan, sekali lagi, jangan pernah kita melawan alim ulama, melawan fatwa ulama yang sudah memberi nasihat kepada kita untuk menutup masjid-masjid yang umum. Dalam tanda kutip, masjid yang umum. Artinya masjid yang tidak terkontrol dari mana saja orang-orang yang lewat di sana. Seandainya kita masih membuka masjid umum, terus ada seorang yang naudzubillahi min dzalik terkena virus tersebut, terus menyebar kepada semua jemaah, takutnya satu apa? Timbul fitnah dari kalangan yang benci Islam dan menyimpulkan ternyata virus menyebar dari masjid. Itu yang ditakutkan oleh para alim ulama. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini semua segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Maka sekali lagi, kalau seandainya kita ingin jauh dari musibah Allah, kalau seandainya kita ingin jauh dari malapetaka dari Allah, kalau seandainya kita ingin jauh dari teguran Allah, dari nasihat Allah, dari peringatan Allah, kuncinya satu: berbanyak beristighfar dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai sini jelas, Pak? Jelas, Bu? Alhamdulillah.